governor of this district. Welcome to our country. Selima. Halo pecinta alur film, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini narator Kentang akan menceritakan alur film tentang salah satu suku Dayak yang berada di daerah Sarawak, Iban. Film ini berjudul The Sleeping Dictionary yang dirilis pada tahun 2003. Tanpa kebanyakan sinopsis, inilah dia, The Sleeping Dictionary. Film ini menceritakan tentang seorang kolonial Inggris yang bernama John yang ditugaskan untuk penelitian suku Iban di daerah Sarawak, Kalimantan. John yang baru saja tiba bertemu dengan salah satu suku Iban bernama Belansai yang akan mengantarnya ke tempat suku Iban berada. Good morning, Truscott. I am Belansai. Welcome to our country. Setelah sampai di sana, John bertemu dengan gubernur di wilayah itu yang bernama Henry. John berbincang dengan Henry tentang alasannya yang ingin meneruskan jejak orang tuanya yang berkeinginan untuk mendidik orang-orang primitif. Di sana John ditempatkan di penginapannya dengan ditemani seorang juru masak yang bernama Tipong. Kemudian John diantar oleh Belansai untuk dipertemukan dengan jejegut suku Iban. Di sana terlihat John disambut dengan baik. John disuguhi minuman arak yang menjadi adat setempat. John sempat menolak arak itu karena John adalah orang yang religius. Tapi John harus meminumnya karena jika menolaknya, John dianggap tidak menghormati adat setempat. Ketika John melihat pelayan yang bernama Salima, terlihat John begitu terpesona dengan kecantikannya. Pada malam harinya, para suku itu mengadakan pesta sebagai adat istiadat untuk menyambut kedatangan John. Di sana John kembali melihat Salima yang menari-nari untuk mengisi acara pesta adat di sana. Kemudian John harus memberi pertunjukan di acara itu. John pun mengajak Belansai untuk menari dengannya. Seketika saja para suku itu pun tertawa dengan tarian John dan Belansai. Setelah pesta itu selesai, John melihat para suku itu membawa beberapa kepala manusia. Keesokan harinya, John bertanya kepada Henry tentang kepala manusia yang dilihatnya. Ternyata kepala manusia itu adalah pelaku penambang liar yang telah tertangkap. Kemudian John dan Henry didatangi jejegut suku dan Salima. Salima akan ditugaskan sebagai kamus tidur untuk membantu John belajar bahasa suku Iban. Kamus tidur adalah adat istiadat setempat yang akan menjadi teman penggesekan untuk John. Hanya Salima yang fasih berbahasa Inggris di suku itu. Karena itu Salima dipilih untuk membantu John. Tapi John menolaknya karena menurut agama yang dianutnya, John tidak akan melakukan penggesekan sebelum ia menikah. Pada malam hari, John mulai belajar dan membuka kamus yang sudah dipenuhi semut. Salima yang melihatnya berkata semut dan selamat malam dengan bahasa Indonesia kepada John. Semut. Yes, ants. Thank you very much. Selamat malam. Keesokan harinya, John didatangkan seorang banci oleh Tipong karena dia meragukan kelelakian John. Jelas saja John pun tersinggung dan menyuruh Tipong untuk mengusirnya. Kemudian John menyuruh Salima untuk mengambilkan minumnya. Tapi Salima marah kepada John. I'm not servant. Fine, you don't want servant, you're fired! Dismissed! Not yours. Fire. You are dismissed. No attempt to follow me. Keesokan harinya, John melihat Salima yang masih berada di sekitar penginapannya. Salima terpaksa tidak meninggalkan John karena itu akan mempermalukannya di mata masyarakat. Karena Salima tidak berhasil melakukan penggesekan dengan John. John pun merayu Salima yang sedang marah untuk kembali tinggal bersama dan melanjutkan kursus bahasanya. Kemudian John melanjutkan penelitiannya dan bertemu istri dari Henry yang bernama Eggy. Di sana, Eggy pun meragukan kelelakian John yang tidak mau tidur dengan Salima. Di malam berikutnya, Salima kembali merayu John untuk melakukan penggesekan. Tapi John masih tetap teguh pada pendiriannya dan mereka hanya berbincang-bincang sebelum mereka tertidur. Have you ever slept with? I won't till I get married. Hari pun berganti. Suatu hari Belansai menantang John untuk bertarung siapa yang paling bisa bertahan di dalam air. Ketika itu, John memenangkannya dengan cara curang. John memakai alat menyelam. Malam harinya, John melanjutkan les bahasanya dengan Salima.
Setelah belajar beberapa kata, John merembet ke bahasa beberapa bagian tubuh dimulai dari tangan, bibir, leher, sampai toket. Dan John pun tidak bisa mempertahankan imannya oleh kemolekan tubuh Selima. Molo. Susu. Karena kenikmatan gesekan dari Selima, John pun sudah terbiasa dan melakukannya setiap malam. Setelah beberapa hari, John diundang ke penginapan Henry dan keluarganya, di mana di sana terdapat perkumpulan orang-orang Inggris sedang melangsungkan pertemuan untuk membicarakan suku Iban. Di sana John dipertemukan dengan Cecil, yaitu anak dari Henry dan Aggie. Don't think I'd learn the language quickly. That's true. Keesokan harinya, John terlihat sedang membantu menyelesaikan perselisihan antara dua desa. Ketika itu, John ditemani oleh Cecil. See, it's impossible to... Kemudian Cecil ingin memfoto Selima, tapi Selima merasa tidak senang akan perlakuan Cecil kepadanya. Pada saat yang bersamaan, warga dikagetkan dengan penemuan mayat-mayat penduduk desa Yakata. John pun berinisiatif pergi ke desa Yakata untuk memeriksanya. Ketika John sedang bersiap-siap, Aggie menghampiri John dan mengatakan jika anaknya Cecil telah jatuh cinta kepada John dan menyuruh John untuk menikah dengannya. Namun John terlihat tidak berminat kepada Cecil, karena kemungkinan ada Selima di hati John. Ketika John pulang, John melihat Selima yang sedang galau karena perlakuan Cecil siang tadi. Di sana John berharap jika Selima mempunyai perasaan spesial terhadapnya. Tapi entah kenapa, mungkin Selima hanya terhalang oleh adat istiadat suku Iban yang tidak memperbolehkannya menikah dengan pejabat kolonial. Keesokan harinya, John dan Selima pergi ke suku Yakata untuk memeriksa apa yang telah terjadi. Sepanjang perjalanan, banyak mayat-mayat bergeletakan. Setelah sampai di desa itu, John hampir saja terkena senapan salah satu penambang liar. John dan Belensai melihat penambang liar yang begitu brutal merusak hutan mereka. Ketika kembali, John melihat Selima yang terbaring lemah karena telah mengkonsumsi makanan yang sudah tercemar oleh racun. Ternyata para penambang liar meracuni sandang pangan milik suku Yakata agar mereka terkena penyakit untuk membersihkan wilayah dan mengusir masyarakat desa suku Yakata. Saat itu datang beberapa kelompok prajurit suku Yakata dan menganggap Selima dan yang lainnya adalah pembawa penyakit. Tapi Selima mengatakan kepada mereka bahwa John adalah orang yang akan menyelamatkan mereka. Kemudian mereka menyerang ke lokasi penambang liar dengan dibantu oleh Belensai dan yang lainnya untuk membasmi para penambang liar. Akhirnya mereka berhasil mengalahkannya dan menghentikan pertambangan itu. Kemudian John dan yang lainnya diberi penghormatan sebagai ucapan terima kasih oleh suku Yakata dengan memberikan gelang sebagai simbol hadiah untuk mereka. Setelah kembali ke desa suku Iban, John memutuskan untuk menikahi Selima. Tapi Henry melarangnya karena perbedaan adat istiadat antara mereka. Begitupun Selima, jejegut suku itu telah mengetahui jika Selima akan menikah dan ikut bersama John. Dan hal itu dilarang oleh peraturan adat istiadat setempat. Selima harus menerima hukuman kurungan selama John tidak melepaskannya dan harus bersedia menikah dengan Cecil. Karena John tidak tega melihat Selima yang terpenjara, akhirnya John bersedia untuk melepaskan Selima dan menikah dengan Cecil. You give her up. I do. I now pronounce you. Setelah beberapa tahun, John dan Cecil yang sudah menikah kembali ke Karawah untuk mengunjungi suku Iban. Di sana terlihat masyarakat suku Iban telah jauh lebih mengenal budaya dunia luar dan modernisasi. Di malam hari saat John dan Cecil memulai penggesekannya, Cecil mengatakan jika mereka tidak bahagia karena John masih menyimpan foto Selima. Hari pun berganti. Singkat cerita, John melihat Selima sedang membawa seorang anak. John bertanya pada Tipong jika anak yang dibawa Selima adalah anak kandungnya. Ketika malam, John mendatangi Selima dan menanyakan anaknya. Tapi Selima mencegahnya karena jika masyarakat tahu mereka bersama, Selima akan kembali dihukum. Kemudian Selima berkata jika Selima telah dinikahi oleh Belensai, meskipun Belensai tahu jika Selima sedang hamil anak dari John. Keesokan harinya, John ditemui oleh Aggie. Aggie mengatakan jika anaknya Cecil tengah khawatir tentang John yang masih mengharapkan Selima dan Aggie mengancam John jika Aggie tidak akan membiarkan itu terjadi.
Kemudian John terlihat sedang bersama-sama dengan Selima dan anaknya. Pada malam hari, John yang sedang tertidur akan dicelakai oleh Belensai. Beruntung Selima berhasil mencegahnya. Di hari berikutnya, John berbicara dengan Henry. Henry mengatakan jika Belensai akan dihukum karena telah mengancam keselamatan pejabat kolonial Inggris. Selain itu, John harus melupakan anaknya karena Henry pun pernah melakukannya. Menurut pernyataan Henry, ia juga pernah mempunyai seorang kamus tidur dan memiliki seorang putri yang ternyata adalah Selima. Dan Selima selama ini tidak pernah mengetahui jika Henry adalah ayah kandungnya. Kemudian Belensai disidang karena telah mencoba membunuh John. Tapi John menunda pengadilan itu karena tidak menginginkan jika Belensai dihukum mati. Tapi akhirnya John tidak mempunyai alasan kuat dan menjatuhkannya hukuman mati. Find you guilty of attempted murder, but to sentence you to death. So. Pada malam harinya, John berencana untuk membawa lari Selima dan akan meninggalkan segalanya untuk Selima. Selain itu, John melepaskan Belensai dan menyuruh Belensai untuk melarikan diri. Keesokan harinya, Cecil memberitahu jika dia sedang hamil. John pun kaget dengan kabar itu karena John baru saja berjanji kepada Selima jika John akan meninggalkan keluarganya untuk selamanya. Kemudian Selima digesek dengan kasar oleh salah satu pejabat kolonial yang menggantikan tugas John, yaitu si Perly. Kemudian di saat Selima diperlakukan tidak baik oleh si Perly, Tipong berhasil menyelamatkan Selima dan melumpuhkan si Perly. Di tempat lain, Cecil memergoki John sedang menulis surat untuk Selima. Cecil menyadari jika dia harus merelakan John untuk pergi bersama Selima. Kemudian Selima pergi meninggalkan desa itu, sementara Tipong harus dipenjara karena telah melukai si Perly. Ketika John terlambat untuk mengajar Selima yang telah lebih dulu melarikan diri, John diberitahu oleh Tipong jika Selima tidak mengikuti perahu, melainkan pergi ke Borneo, Belanda. Kemudian Selima diikuti oleh Henry, yang telah mengetahui jika Selima akan melarikan diri. Namun Henry membiarkannya dan memberikan sebuah pistol untuk berjaga-jaga. Keesokan harinya, si Perly berencana untuk mengejar John dan Selima dengan pasukannya. Setelah beberapa hari melakukan pencarian, John berhasil menemukan Selima. Dan di saat yang bersamaan, si Perly pun menemukan mereka dan memborgol mereka. Come on, we don't want to wait. Truscott. Now, Si Perly mengancam akan menggesek Selima sebelum membunuh anaknya. John berhasil mencegah si Perly, namun John kalah dalam pertarungannya dengan si Perly. Ketika John tak berdaya, Selima berhasil menembak John dengan pistol pemberian Henry. Saat itu si Perly masih belum bisa dilumpuhkan dan hendak menembak Selima. Tapi beruntung, orang-orang dari suku Yakata datang melumpuhkan si Perly dan akhirnya John dan Selima berhasil diselamatkan. Di akhir film, John berhasil berkumpul dengan Selima dan anaknya. Mereka akan tinggal di desa suku Yakata. Karena sebelumnya, John dan Selima telah menyelamatkan desa itu dari penambang liar. Dan akhirnya mereka bisa hidup bersama dan bebas dari aturan adat istiadat. Demikianlah alur cerita dari film The Sleeping Dictionary. Sampai di sini dulu dan sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.